Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gemania, semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan hati yang bahagia. Kasur di sini, kita ketemu lagi di Matematika Sur. Kita masih membahas teorema Pitagoras yang diajarkan di kelas 8 SMP. Kali ini kita sudah masuk episode ketiga ya sob. So, buat kalian yang belum nonton episode 1 dan 2-nya, silakan cek playlist atau lihat link yang ada di atas. Di episode 3 ini, kita akan membahas teorema Pitagoras pada segitiga. Poin-poin pembahasannya adalah menentukan jenis segitiga, kemudian segitiga siku-siku khusus. Siapkan alat tulis kalian dan camilan kesukaan kalian juga boleh, biar belajar kita santai. Yuk belajar yuk, cus! Selamat datang di Matematika Sur. Teman belajar melahap semua soal. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu menentukan jenis segitiga. Oke, kalian masih ingat kan? Ini adalah sebuah segitiga. Menurut teorema Pitagoras yang sudah kita pelajari, bahwa kalau segitiga ini adalah segitiga siku-siku, akan memenuhi triple Pitagoras. Atau jika dibuat dalam bentuk persamaan, menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tetapi, apakah yang kita lihat ini adalah sebuah segitiga siku-siku? Oke, kita akan coba cari tahu apakah ini segitiga siku-siku atau segitiga yang lain. Kita beri nama saja, setiap titik sudutnya adalah A, B, dan C. Kemudian, kita beri nama setiap sisi di depan masing-masing titik sudut sama dengan nama titik sudutnya. Jadi, di depan titik sudut A adalah sisi A, di depan titik sudut B adalah sisi B, dan di depan titik sudut C adalah sisi C. Nah, untuk mengetahui apakah ini segitiga siku-siku atau bukan, maka kita harus menguji apakah C kuadratnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. Dan letak siku-sikunya ada di titik C. Oke, jadi yang memenuhi persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ini adalah bilangan-bilangan yang memenuhi triple Pitagoras. Nah, keterangan yang menerangkan bahwa pada segitiga ABC, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di titik C. Ini adalah istilah yang kita kenal dengan kebalikan dari teorema Pitagoras. Oke, Kasur akan berikan segitiga yang lain. Bisa kalian lihat di sana. Segitiga ini kita namai dengan segitiga yang sama, yaitu segitiga ABC. Kemudian nama-nama sisinya pun kita perlakukan sama. Nama sisi sesuai dengan titik sudut yang ada di depannya. Nah, apakah ini juga adalah segitiga siku-siku atau bukan segitiga siku-siku? Bagaimana cara membuktikannya? Seperti biasa, kita harus cek apakah C kuadratnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat atau tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jika pada segitiga ABC ini C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC ini adalah segitiga lancip dan sudut lancipnya ada di titik C. So, jadi ini bukan segitiga siku-siku ya, ini adalah segitiga lancip ketika C kuadratnya kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, Kasur punya satu segitiga lagi. Seperti biasa, kita harus mengecek apakah C kuadratnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat atau tidak sama dengan. Nah, setelah kita periksa apabila C kuadratnya ternyata lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC ini adalah segitiga tumpul dan sudut tumpulnya ada di titik C. Jadi mudah ya menentukan jenis segitiga dengan memeriksa hubungan antara C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, biar lebih mudah memahami penjelasan-penjelasan tadi, kita akan coba selesaikan soal berikut ini. Tunjukkan bahwa segitiga yang memiliki panjang sisi masing-masing 7 cm, 24 cm, dan 25 cm merupakan segitiga siku-siku. Nah, cara menunjukkannya adalah dengan menguji C kuadrat, A kuadrat, dan B kuadratnya. Oke, kita tentukan sisi terpanjangnya adalah 25 cm dan kita namai sebagai sisi C.
sisi 7 cm kita namai sebagai sisi A, 25 cm kita namai sebagai sisi B. Sehingga kita tuliskan dulu persamaannya di sini, C kuadrat. Kemudian di sebelah sini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, C-nya tadi adalah 25, sehingga di sini adalah 25 kuadrat. Dan A-nya adalah 7, sehingga menjadi 7 kuadrat. Ditambah B kuadrat berarti 24 kuadrat. Tinggal kita cek sebelah sini, ini adalah 625. Kemudian 7 kuadrat berarti 49 dan 24 kuadrat adalah 576. Oke, di sini tetap 625 dan di sebelah sini kita jumlahkan hasilnya adalah 625. Oh, jadi tandanya adalah sama dengan. So, kesimpulannya adalah kita dapatkan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, ini adalah segitiga siku-siku. Oke, mudah ya sob? Makin semangat? Ayo kita lanjut. Oke, kita ke soal selanjutnya. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang 9 cm, 8 cm, dan 14 cm. Oke, fokus kita di sini adalah menentukan jenis segitiganya. Caranya masih sama dengan tadi. Kita membandingkan antara C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini C-nya adalah sisi terpanjang, berarti 14 kuadrat. Di sebelah sini 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 14 kuadrat adalah 196, 8 kuadrat adalah 64, dan 9 kuadrat adalah 81. Di sini tetap 196, kita jumlahin nih 64 ditambah 81. Hasilnya adalah 145. Kita sudah lihat nih dengan jelas. Di kiri ada 196 dan di sebelah kanan ada 145. Sehingga tidak mungkin sama dengan. Tandanya adalah lebih dari. So, kita tinggal masukin ke sini. C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kesimpulannya, segitiga ini termasuk segitiga tumpul. Makin mudah kan sob? Oke, kita ke soal selanjutnya. Tentukan nilai X pada triple Pythagoras yang telah diurutkan dari bilangan terkecil berikut ini. Oke, bisa dilihat ada dua pertanyaan, yaitu pertanyaan A dan pertanyaan B. Dan di sini sudah jelas, bilangan-bilangan ini adalah bilangan yang termasuk ke dalam triple Pythagoras. Oke, kita akan langsung coba selesaikan dari pertanyaan A dulu. Rumusan yang kita dapatkan dari teorema Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa kita gunakan rumus ini? Karena yang dicari adalah bilangan terbesar. Oke, C-nya adalah hipotenusa, artinya di sini nilainya adalah X kuadrat sama dengan A-nya 15 kuadrat dan B-nya adalah 20 kuadrat. Oke, sehingga di sini X kuadrat sama dengan 15 kuadrat adalah 225 dan 20 kuadrat adalah 400. Sehingga kita dapatkan X kuadrat sama dengan, kita jumlah ini 225 ditambah 400 berarti 625. Dan nilai X-nya sendiri adalah akar dari 625. Maka X sama dengan 25. Kita dapat nih, X-nya adalah 25. Oke, kita akan coba selesaikan pertanyaan yang B. Kita perhatikan di sini, yang ditanyakan bukan hipotenusa. Jadi, kita gunakan rumus Pythagoras yang kita tukar posisinya. Sehingga di sebelah kiri ini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat, di sini A-nya yang terkecil adalah 15 kuadrat ditambah B kuadrat, itu adalah X kuadrat sama dengan C kuadrat berarti 39 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225 ditambah X kuadrat sama dengan 39 kuadrat adalah 1521. Sehingga kita pindah ini 225-nya ke ruas kanan. X kuadrat sama dengan 1521 dikurangi 225.
Sehingga kita dapatkan X kuadrat sama dengan 1296. Dan X-nya sendiri adalah akar dari 1296. Dapat deh X sama dengan 36. So, X ini juga udah dapat ya sob. Hasilnya adalah 36. Mudah kan? Ini juga masih berkaitan dengan penerapan teorema Pitagoras. Oke sob, kita udah masuk nih ke pembahasan berikutnya, yaitu segitiga siku-siku khusus. Yang pertama adalah segitiga siku-siku sama kaki. Di dalamnya bersudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Biar kalian nggak bingung, Kak Asur akan tunjukin begini gambar segitiga siku-siku sama kaki. Karena sama kaki, pasti panjang kakinya pun sama ya sob. Nah, ketika panjangnya sama, maka otomatis perbandingannya akan menjadi 1:1. Tapi sob, kita di sini belum tahu nih perbandingan sisi yang ini. Gimana cara mencarinya? Oke, kita misalin aja ini sebagai sisi C. Maka berdasarkan teorema Pitagoras yang sudah kita pelajari, kita masukin ke dalam persamaan. C kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga C kuadrat sama dengan 1 kuadrat adalah 1. Ini juga sama ya, 1 juga. Maka C kuadrat sama dengan 2. Nah, kita udah dapet deh. C-nya adalah akar 2. Nah, kita udah dapet deh. Perbandingan untuk sisi ini adalah akar 2. Jadi, kesimpulannya, perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki adalah 1:1 berbanding akar 2. Oke, mudah difahami ya sob? Segitiga siku-siku khusus berikutnya adalah segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, biar lebih jelas bentuknya, Kak Asur akan berikan ilustrasi begini. Ini adalah sebuah segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi, maka panjang ketiga sisinya sama. Panjangnya sama, artinya perbandingannya pun sama. Kita misalin aja perbandingan masing-masing sisi ini adalah 2:2:2. Kemudian, segitiga sama sisi ini akan Kak Asur belah menjadi 2 bagian sama besar. Mulai kelihatan deh, ada 2 buah segitiga siku-siku yang terbentuk. Oke, sisi bawah ini karena sudah terbelah menjadi 2, maka masing-masing kanan dan kiri menjadi perbandingannya 1 dan 1. Oke, biar lebih fokus, Kak Asur akan ambil salah satu bagian segitiga siku-siku saja. Nah, bisa kita lihat di sini ada satu perbandingan yang belum kita ketahui. Kita misalin aja, karena bukan hipotenusa, maka kita misalin aja ini sebagai B. Nah, tinggal kita masukin deh ke rumusan Pitagoras. Karena yang dicari adalah B, kita gunakan rumus Pitagoras yang kita tukar posisinya. Sehingga 1 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1, ini tetap B kuadrat, 2 kuadrat adalah 4. Oke, kita pindahin satunya ke ruas kanan menjadi B kuadrat sama dengan 4 dikurangi 1. Maka B kuadrat sama dengan 3. B-nya sendiri adalah akar 3. So, udah dapet nih sob. Perbandingan untuk sisi B adalah akar 3. Jadi kesimpulannya, perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Oke, biar lebih mantap, kita akan belajar soal. Sebuah segitiga ADC siku-siku di D dengan besar sudut DAC 60 derajat dan panjang AC 16 cm. Tentukan panjang AD. Oke, biar lebih mudah memahami soal ini, kita akan ilustrasikan dulu. Ini adalah segitiga siku-siku, di mana letak sudut siku-sikunya ada di titik D. Kemudian, besar sudut DAC adalah 60 derajat. Kita tahu bahwa sudut 60 derajat adalah sudut yang sebelah sini. Maka di sini adalah A. Dan di atas sini adalah titik C. Kemudian setelah diketahui bahwa panjang AC adalah 16 cm. Oke, tinggal kita masukin perbandingan-perbandingan yang telah kita ketahui dari segitiga siku-siku khusus ini.
Di sini perbandingannya adalah 1, kemudian sebelah sini adalah akar 3, dan di sebelah sini adalah 2. Karena yang ditanyakan panjang AD, maka kita gunakan perbandingan yang melibatkan panjang AD. So, perbandingannya adalah AD berbanding. Yang telah diketahui adalah panjang AC. Maka kita bandingkan dengan sisi yang telah diketahui, yaitu AC. Nah, itu yang kita masukin nih. AD perbandingannya adalah 1. Kemudian AC perbandingannya adalah 2. Kemudian tinggal kita masukin nilai-nilai yang telah diketahui. Maka AD yang sedang kita cari. AC sudah diketahui, AC adalah 16. Maka kita masukin ke sini, 16. Sama dengan 1/2. Oke, dari sini 16 akan kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga AD sama dengan, ini tetap setengah dikali 16. Maka dapat deh AD-nya adalah, ini boleh kita sederhanakan menjadi 1 dan 8. Sehingga panjang AD adalah 8. Dapat deh panjang AD-nya adalah 8 cm. Tetap semangat ya sob, kita ke soal berikutnya. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di samping. Jika QR sama dengan 12 cm, maka tentukan panjang sisi PQ. Di sini kita sudah menemukan letak sudut siku-sikunya. Kemudian dalam soal diketahui bahwa panjang QR adalah 12 cm. Kita sudah tahu bahwa sisi ini perbandingannya adalah 1, ini adalah akar 3, dan sisi QR ini adalah 2. Kemudian tinggal kita pilih perbandingan yang melibatkan sisi yang ditanyakan juga sisi yang sudah diketahui. Sehingga kita akan membandingkan PQ berbanding QR. Tinggal kita masukin perbandingannya. PQ adalah 1, kemudian QR adalah 2. PQ ini sedang kita cari. QR sudah diketahui panjangnya yaitu 12. Kemudian di sebelah sini tetap 1/2. Maka PQ sama dengan, di sini tetap 1/2. 12 ini kita akan pindahin ke ruas kanan menjadi kali 12. Kita sederhanakan, ini menjadi 1, ini menjadi 6. Maka PQ sama dengan 6. Dapat deh, panjang sisi PQ adalah 6 cm. Oke sob, di episode 3 ini kalian sudah memahami dan bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras pada segitiga. Di episode 4 nanti adalah episode spesial. So, buat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan. Buat kalian yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam teorema Pythagoras, khususnya teorema Pythagoras pada segitiga, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.